Belum apa-apa ketawa. Hello guys, welcome back and welcome to our channel. Ya, di video kali ini Filsafat Indonesia mengeluarkan episode ngobam. Ini episode 10. benar ke-10. 10. Oke. Ini kayaknya udah beneran ngobam nih. Sampai Iya bingung. nih, nggak Padahal belum 10, ini kita target sampai 1000 episode loh padahal. ambisius ya. Nggak, masalahnya ini Ini apa namanya tuh ngobam, ngobrol bareng Mika Tuaya. Terus yang ngasih tahu episode itu sampai episode berapa tuh Bang Hanif gitu. Kayak oke. Oh, ternyata episode aku sampai episode 100 ya gitu. Masih diskon 1000. 1000 ya tadi ngomongnya. Ini 1000. Ini aku emang udah ngobam beneran. Hari ini kayak ngobamnya dapet kayaknya hari ini. Hari ini puasanya tuh kayak berasa ngantuk dan semacamnya lah. Tapi emang biasanya kalau udah masuk ke hari-hari deket tengah-tengah Ramadan sih berasa sih efek kita puasa setiap hari tuh. Maksudnya ya alih-alih kita seger emang kadang ya berasa agak lebih lemes. Sebenarnya kalau gue lihat ya, yang ngaruh itu memang karena aktivitas kita ngurang sih. Jadi mau gak mau badan kita kebawa males. Sama tadi aku ngasih kayak tidurnya nggak benar, habis itu makannya juga tadi aku nggak sempet sahur gara-gara kayak lebih pilih tidur daripada ya, supaya tidurnya nggak lebih kurang, nggak semakin kurang gitu. Ya. Oke, memang sebenarnya ya diterima lah, alasannya diterima. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen kayak cepet-cepet gitu ya, kayak bangun langsung zup terus habis itu tidur gitu, itu bisa ini sih, kurma sih, kayak episode pertama kita. Tapi gue penasaran deh, Mik. Kan gue gak tinggal sama lu, jadi gue penasaran gitu. Lu kalau puasa tuh kalau sahur biasanya apa sih sahurnya? Mungkin teman-teman sini pengen penasaran juga kan, lu sahur apa sih, Mik, gitu. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita ini, hari ini kita bakal ngebahas tentang puding buah juga ya BTW guys. Jadi buat makanan aku biasanya kalau sahur tuh wajib ada kurma. Mau meskipun satu ukurannya kecil, pokoknya kurma tuh wajib gitu. Kadang pas lagi inget. Alasannya apa? Clean eating kah atau apa? Biar keren aja. Karena secara alam bawah sadar tuh udah sadar kalau makan kurma itu dia tinggi kandungan serat sama ada vitamin mineralnya. Makanya kenapa aku memilih makanan itu. Kadang lupa sih antara makannya sebelum atau enggak sesudah makan makanan utama. Cuma itu yang biasanya harus didapetin. Oke, jadi kurma wajib. Nah, kalau makanan utamanya apa biasanya? Apa lu makan nasi juga kah? Atau lu makan roti? Atau makan apa yang karbo utamanya gitu biasanya? Biasanya aku makan nasi pakai lauk kayak nasi ya. Nasi pakai lauk. Pas aku sahur tuh salah satunya aku makan kayak ada ayam ungkep gitu. Terus abis itu kalau sayur-sayuran biasanya tuh kalau di rumah aku ada kebiasaan bikin kayak sayuran potong yang dibikin kayak ala-ala salad gitu. Jadi kayak pas lagi mau makan tinggal ambil. Jadi kayak quick eating lah istilahnya. Kayak ini kali ya, kalau di rumah gue tuh suka Pre-prep. kayak biasanya tuh yang digituin ya, entah kol, kubis. Yep. Atau enggak kacang panjang atau daun-daunan lain lah. Jadi maksudnya dia udah direbus gitu loh. Yep. Jadi biasanya yang biasa dipakai buat gado-gado lah biasanya tuh. Kalau aku biasanya kalau yang sekarang ini lagi sering banget yang warna ungu itu tapi mirip kol, apa ya namanya? Kol ungu. Emang kol ungu ya. Iya. Kocak banget. Yang warna ungu tapi kayak kol emang kol ungu. Emang ada nama lainnya Ini kayak udah ngambang gitu loh di kepala aku, ya kol ungu. Gak yakin. Iya, gak yakin. Soalnya kayak inget-inget lupa. Terus rasanya kayak agak-agak gak sepet sih, tapi kayak agak-agak pahit dikit gitu. Jadi dia enak kalau misalnya dikasih salad dressing. Tapi sebenarnya emang ya ini ngomongin sayur ya. Gue gak pernah sih ngerasain sayur yang rasanya enak. Biasanya sayur yang rasanya gak enak tuh karena ada kandungan kalsium ya. Kalau dari bahasan gizi. Karena kalsium. Iya, jadi kalsiumnya memberikan tuh memberikan rasa pahit kah? Atau iya, dia ngasih kayak efek rasa pahit gitu di mulut kita. Makanya kenapa rasanya kurang enak. Tapi ya meskipun rasanya kurang enak, kalsium kan penting. Jadi kayak ya udahlah makan aja gitu. Penting banget lah, perempuan apalagi. Iya, kan kalau lagi bulanan kan kalsiumnya hancur banyak kan? Kalsium hilang banyak kan? Pas lagi hamil dia banyak dirombak untuk dikasih ke dalam janinnya. Ke anak ya? Ya pokoknya itulah yang penting. Kalau perempuan mungkin gak boleh males makan sayur lah ya. Iya, semua sih. Kayak lauk, terus habis itu makanan pokok gitu. Ya tadi itu. Oke.
Itu Jadi itulah ya. Mungkin teman-teman kalau penasaran, nah itulah ternyata ahli gizi pilihan itu sahurnya kayak gitu. Ternyata manusia biasa juga. Iya. Gitu. Yang enak itu ini, makanannya pas udah disiapin dari sebelum sahurnya. Makanya kenapa makan jenis sayurnya itu yang udah disiapin dari sebelumnya. Jadi tinggal keluarin, ambil gitu. Sangat membantu sih. Tuh tips gengs buat sahur satset. Satset. Satset banget itu. Jadi satset banget. Jadi kalau udah disiapin dari malam, atau itu bisa bertahan beberapa hari kayaknya kalau kulkas. Bisa tahan beberapa hari. Nah, jadi bisa agak banyak. Jadi nanti tinggal diambil dari kulkas, dimasuk-masukin lah ke piring. Mungkin kalau pakai dressing ya bisa. Kalau nggak mau pakai dimakan mentah juga dimakan biasa pakai apa juga bisa aja, gengs. Kayak misalnya pakai sambal. Ya sebenarnya agak nggak nyambung sih kan, itu agak mirip sambal kan untuk semua. Kalau dulu ke timur ada makan pisang goreng pakai sambal. Oh iya benar ya, waktu kemarin kita di hal kultur. Iya, hal kultur. Iya, kita makan itu juga ya. Bisa ternyata kayak gitu. Menarik. Kan? Oke, berarti kita lanjut ke pembahasan utama. Kita ngomongin puding buah hari ini. Teman-teman tahu kan puding buah ya? Yang dia tuh bentuknya kayak, ya gue sih ngeliat gak kayak puding sih, kayak apa namanya, kayak kue mangkok biasanya gak sih puding buah tuh? Oh iya, yang gede terus dibalik. Bener gak sih? Ini sebenarnya visual. Kita samakan dulu visual. Sebenarnya visualnya tuh bisa beda-beda karena wadah yang dipakai kan bisa beda-beda. Iya, ada yang pakai ada yang pakai pie. Itu puding buah kan? Iya. Pie buah tuh puding buah gak? Enggak, beda. Oh, gue salah. Sorry, minta maaf. Ternyata kalau makanan manis gue banyak bingungnya juga. Aku juga sebenarnya kita harus belajar banyak dari orang-orang yang suka bikin. Itu apa sih masuknya? Bukan baking, bukan pastry kan? Enggak, kalau gue bilangnya itu, kalau gue nyebutnya masak dessert, betul, dessert. Jadi gue bilangnya ada masak main course, ya gitu ya, makan mungkin ayam, protein lah ya. Itu main course. Kalau misalnya udah manis-manis, itu gue nggak bilang pastry, gue bilangnya dessert biasanya. Karena menurut gue sih, kalau misalnya itu nggak ada mungkin yang makan utama itu ya. Nah, langsung dijawab dong pertanyaannya. Jadi pertanyaannya seperti biasa guys ya. Pertanyaannya kan, bisa nggak kita makan puding buah itu hanya untuk hanya puding buah untuk buka atau untuk sahur saja? Dan ternyata jawabannya ya tidak. Sebenarnya mirip sih kayak pembahasan kita yang kemarin tentang es buah, es belewah gitu kan. Yang kemarin tuh harusnya tuh ngebahasnya tentang itu sih, es belewah. Tapi kurang lebih mirip ya, es belewah sama es buah. Cuma yang sekarang nih puding. Soalnya belewah kan buah bukan? Iya kan, Ya dicampur-campur juga, sama aja. Salah satu bentuk komposisi aja yang dimasukin ke es biasanya. Betul. Nah kalau yang sekarang tuh puding buah, karena aku lebih mau ngebahas tentang kayak agar-agar, jelly. Itu aksen apa yang hit barusan? Gak tahu ya, tiba-tiba keluar gitu. Pas ini di momen kayak beneran. Misalnya gue inget kan lu ngomong lu ada apa? Palembang, Cina, Pakistan, Bangka. Ini agar. Aksen yang mana nih? Aksen Jaksel kan? Ya, which is literally. Ya, jadi sebenarnya tuh kalau untuk yang agar-agar sama puding, aslinya tuh dia nggak berkalori sampai dia ditambahin gula. Kan kita kalau misalnya lagi masak kan masukin dulu nih agar-agar atau puding. Nggak ada kalori. Jadi si nyoy itu nggak ada apa-apa nggak ada. Jadi kalau kita makan udah. Makanya plain aja rasanya nggak ada rasa. Kalau misalnya kita nggak tambahin gula. Itu literal kayak air aja udah nggak ada kalorinya. Iya, cuma kayak padat, mirip kayak nata de coco tapi versi nggak ada manisnya sama sekali. Kalau nata de coco kan dia dari air Dari air kelapa. Ya emang ada kandungan ininya, gizinya, nutrisinya ada gitu loh. Meskipun ya mungkin nggak banyak nih. Cuman nih bener emang ada sekali ya? Nggak ada. Terus gunanya di jelly? Dia itu dicampur sama air, ditaruh di air hangat gitu, di air panas mendidih. Emang karena mau ngambil teksturnya. Oke. Tapi kalau kita mau ambil rasa sama rasa manisnya itu, makanya kenapa komposisinya itu ditambahin ada gulanya lagi juga. Gitu. Tapi tunggu bentar, gue inget deh. Kalau nggak salah tuh kalau ngomongin jelly atau agar ya. Agar sama jelly sama gak sih? Dia beda sih kelihatannya. Agar-agar. Maksudnya kalau kita bahas sekarang nih puding apa nih? Kita ngomongin agar apa jelly? Dia jatuhnya jelly sih ya. Makanya kalau misalnya kita ngomongin agar, ya maksudnya, tapi memang sih antara kedua itulah. Gue tuh pernah dengar dibilang makan ini karena dia tinggi serat. Sorry, gue gak tau tinggi serat. Makan ini biar gampang ke belakang. Nah, gue revisi itu ya. Nih makan jelly nih biar gampang ke belakang. Aku pernah dengar agar-agar, tapi setahu aku tuh agar-agar juga nggak tinggi serat sih. Tapi kan kalau gampang ke belakang kita ngomongin serat gak sih? Iya, kalau ngomong ke belakang ngomonginnya serat. Terus berarti itu hoax dong? Kayaknya sih hoax. Tapi mungkin itu agak lebih berlaku ke nata de coco ya. Soalnya kan nata de coco memang juga ada kandungan seratnya. Nata de coco kita tahu. Maksudnya kayak
namanya aja koko gitu kan, ada kokonatnya gitu. Maksudnya dari lucunya itu gue tuh denger dari nenek gue yang dia itu dulu internis di dokter penyakit dalam lah gitu. Dia pun meyakini hal tersebut gitu loh. Jadi gue kayak ya gimana sih gue dengerin kata-kata dokter penyakit dalam gitu kan, gue kayak oh ya pasti yang dia bilang ini bener nih gitu. Betul. Atau enggak ya paling campurnya jangan sebenarnya yang di pasaran ya. Gue baru tahu karena nggak ada kalori sama sekali tuh gitu. Mungkin diet jelly bisa tuh teman-teman tuh. Iya, sebenarnya kalorinya nggak ada, kenyang iya kan. Iya, kita berasa makan ya gitu kan. Sebenarnya itu jadi salah satu pilihan yang bisa dicemilin buat ngedapetin makanan rendah kalori. Tapi BTW yang unik adalah serat itu kan jadi bagian dari karbohidrat. Iya. Tapi di dalam tubuh kita nggak bisa dicerna gara-gara nggak ada enzim yang bisa mencerna serat. Jadi akhirnya kita kalau misalnya makan serat itu nggak menghasilkan kalori atau energi. Makanya kenapa kalau misalnya makan serat tuh harus dibarengin sama karbo, maksudnya gitu? Bukan. Artinya kalau makan serat dia nggak akan ngasih kalori kayak karbohidrat, protein sama lemak. Jadi dia nggak akan ngebuat kita jadi naik berat badan, istilahnya kayak jadi gitu. Jadi serat itu kan mikronutrien sebenarnya ya? Enggak, dia masuknya ke dalam kategori karbohidrat, tapi karena nggak bisa diproses di dalam tubuh, makanya kenapa serat itu nggak bisa menghasilkan energi. Jadi serat itu masuk ke dalam tubuh kita, dia tuh istilahnya hanya mengikat zat gizi kayak kolesterol untuk dibawa keluar, atau enggak dia memperlancar BAB kita, tapi serat itu sendiri akan keluar kecuali dia difermentasi sama si bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi dia nggak masuk ke dalam darah kita. Gitu. Jadi makanya itu karena nggak masuk ke darah dia memperlancar BAB. belakang gitu iya benar kayak gitu. Tapi beda dengan kayak kita lihat hewan kayak sapi, kambing, mereka bisa kan makan kayak rumput gitu. Kalau dia kan ada babat dia kan yang buat ngolah itunya tuh. Iya, gara-gara dia ada enzimnya, enzim yang bisa mencerna si serat itu. Makanya kenapa seratnya bisa jadi sumber energi. Makanya kenapa mereka kalau makan rumput tetap bisa bertenaga. Itu alasannya. Makanya gue bingung nih sama vegetarian sumpah. Maksudnya kayak ya gimana ya? Gue mungkin karena gue berseberangan sama kalian, tolong dicatat, gue berseberangan sama kalian. Oh my god, jangan sampai kalau ada war aku memantau. Gak apa-apa, kami jadi ini aja, jadi wasit. Wasit sebagai ahli gizi. Gue kayak gue berpikir kayak ya mungkin kalian nanti pasti bilang kayak di komen ya, ngomong ya kalian lu juga bukan ini, juga bukan apa karnivor gitu kan. Yeah. Cuma gue kayak nggak, maksud gue gini loh, gue kalau ngeliat orang makan sayur ya, emang tenaganya tuh kurang fix. Maksudnya kalau dia nggak dibarengin daging minimal gitu. Maksudnya kayak ya kita kalau makan nasi aja cuma ada boost tenaga, tapi bukan jadi real tenaga menurut gue sih. Iya. Tetap tenaga bener tuh yang gue tahu dari protein ya, dari daging-dagingan gitu. Nah cuma emang kalau yang orang yang vegetarian dia kan semuanya dari sumber tumbuhan. Sedangkan sumber tumbuhan tuh juga ada yang kayak dari kacang-kacangan, biji-bijian. Jadi itu tuh jadi kayak semacam, terutama kacang-kacangan ya, yang kayak misalnya kedelai. Ini. Ngomongin tempe kali ya. Nah, tempe, tahu gitu. Betul. Jangan salah, soalnya kacang kedelai adalah satu-satunya kacang yang dia mengandung jenis protein esensial yang lengkap. Satu-satunya yang ada di sumber tumbuhan. Jadi sisanya yang lengkap itu ada di dalam yang kayak daging, kayak gitu-gitu ya, lauk hewani. Tapi kalau di versi tumbuhannya hanya si kacang kedelai itu. Jadi emang sebenarnya kalau kita ngomongin vegetarian yang masih makan gitu-gituan harusnya aman lah seharusnya. Iya, makanya jangan cuma sayur sama buah aja. Ya, tapi di sini gue gak akan berubah pikiran sih, gue tetap bilang lu aneh. Aku akan menjadi wasit. Iya, kalian aneh. Kenapa kalian makan sayur? Sayur itu gak enak gitu. Tinggi kalsium. Oke, itu balik lagi lah ke kepercayaan masing-masing. Cuma kalau misalnya balik lagi tadi ke pertanyaan agar tadi ya kita. Iya. Jadi ya kalau puding buahnya bagus, cuma kan buahnya paling nggak seberapa nggak sih kalau makan puding. Kalau puding pudingnya juga buahnya juga sedikit nggak sih? Iya, kayak cuma topping aja lah, lucu-lucuan. Iya, paling lucu-lucu cuman ya kalau ada stroberi atau kadang ada anggur, ya udah paling seberapa banget ya sih? Iya. Dan mostly ya mau nggak mau kayaknya kalau tadi dibilang emang gak ada kalori, ya emang berarti mau full gula nggak sih kalau misalnya puding buah enak tuh? Betul, full gula. Atau enggak ya ada yang jenisnya pakai susu, dicampur susu atau kayak krim gitu ya setahu aku. Tapi ya ini krim flan maksudnya atau apa? Ada aduh aku lupa lagi namanya apa. Jadi ibu aku tuh suka bikin dia tuh puding, tapi tuh bukan buah sih emang. Isinya tuh kayak ada campuran dengan susunya gitu. Jadi dia 2 layer.
Satunya bening, satunya satunya lagi ada berwarna gitu susu. ya? Tapi kayak bukan yang kita lihat satu warna padat semuanya. Misalnya pink, ya udah pink aja kayak gitu. Oh Dia ya, gue sering lihat sih, jadi kayak atas. Jadi kalau misalnya udah jadi tuh atasnya tuh transparan, ya, bawahnya itu berwarna gitu ya. benar. Kayak gitu sih. Itu yang aku suka lihat. Tapi itu dicampur Ya juga tetep sama tetep telur aja setahu sedikit aku. gak sih? Kenapa? Kandungan gizi sedikit juga gak sih? Maksudnya ya Iya, nggak kalau seberapa dipikirin sih. itu ini lebih ke makanan komplementer memang sih. Iya, Dan makanya kalau kenapa cemilan kan? ya cemilan dan memang ya dessert lah ya, kalau mungkin Iya. makanan penutup biasanya kan. Tapi sebenarnya tuh kalau kita ngomongin tentang kayak gula atau kalori kan dia nambahin kalori banget ya. Sebenarnya pilihan makan kayak gini tuh nggak selamanya buruk tau Bang. Karena Karena coba deh bayangin kalau ada orang yang mau naik berat badan, makannya itu harus banyak atau kalori dari makanannya itu harus tinggi. Kalau misalnya kita makan, kayak makanan utama misalnya ada makanan pokok, lauk pauk, sayur sama buah, satu piring kayak oke lah mungkin kita bisa 3 kali makan di dalam satu hari bisa. Tapi kalau misalnya kita harus makan lebih banyak dari itu, kemungkinan besar kita akan kayak muntah karena kayak udah terlalu kenyang, udah terlalu full. Jadi akhirnya ahli gizi itu harus berpikir gimana caranya makanan yang padat kalori, padat zat gizi itu bisa diterima juga sama orang yang membutuhkan energi tinggi. Nah, aku pernah ngeliat tuh pas waktu aku lagi magang di rumah sakit, ada kayak senior ahli gizi gitu, mereka mencoba untuk bikin makanan kalau nggak salah itu dijadiin kayak puding atau susu, tapi itu bener-bener padat banget kalori sama zat gizinya dan kayak salah satu yang dicampur itu adalah gula, supaya kalorinya itu bisa bertambah dan minuman itu bisa habis sama orang itu meskipun kayak cuma 1 gelas gitu. Dan itu beberapa kali diminumnya di dalam 1 hari. Terus bisa berhasil kayak setelah udah berapa kali percobaan dan lain-lain. Dan itu tuh bisa ngebantu dia pasiennya itu jadi naik berat badan dan kalau nggak salah pasiennya tuh mengalami kayak kanker atau semacamnya. Jadi kan kayak butuh energi tuh banyak banget gitu. Jadi nah tapi ini nih aku lupa penyakitnya apa karena kan kalau ngomongin soal gula justru bertabrakan ya sama kanker Iya gitu. betul. Aku lupa banget apa tapi Karena kan pokoknya dimakan sama kanker ya gula kan. iya, makanya aku lupa banget kondisinya tuh apa tapi pokoknya kayak gitu. Jadi bisa jadi salah satu tambahan untuk orang bisa nambah berat badan sesuai sama kebutuhannya gitu. Lucu juga ya, maksudnya gue baru denger loh. Maksudnya kayak yang apa, ada makanan dipadetin gitu loh. Gue kalau ngomongin makanan yang kecil gitu anggapannya ya, bisa langsung dimakan, itu memberikan kalori banyak, udah kayak ngomongin senzu beans di Dragon Ball tau lo. Iya Ya iya ada iya. kacang mahasaktinya itu kalau lagi Iya, lagi lemah tuh makan, Iya, wah iya. langsung kuat gitu. Ini tuh super jadinya kan. Iya. Gue penasaran biaya produksi berapa tuh ya kayak gitu kan. Itu kemungkinan sih kayaknya sih nggak terlalu banyak ya, tapi kalau misalnya udah pakai campuran susu ya pasti akan agak lebih pricey sih. Iya, terus maksudnya kayak kenapa nggak dikeluarkan gitu loh, maksudnya kayak ya kayak di Dijual campaign, bebas ya dijual gitu. bebas gitu. Maksudnya kan kayak makanan kayak gitu kan mungkin kalau misalnya ya kita ngomongin kayak kenapa sih kok anak saya susah makan Iya. gitu. Maksudnya kan itu bisa jadi salah satu solusi nggak sih? Betul. Tapi yang jadi masalah adalah kebutuhan zat gizi orang beda-beda. Jadi komposisi yang dibikin ini itu akan sangat berkaitan dengan kebutuhan orang tersebut. Makanya kenapa agak susah untuk dijual bebas. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada susu penambah kalori, itu emang udah didesain gimana caranya supaya bisa benar-benar diterima sama masyarakat banyak. Susu penambah kalori itu kayak weight gain itu ya? Iya, mirip. Mirip kayak gitu. Iya, kayak apa sih kalau merek-merek tuh kayak Entrasol gitu. Atau Ada Appeton weight gain kan yang terkenal dulu. Iya, itu juga ada kayak gitu. Nah, itu emang didesain supaya kalori orang yang minum itu bisa bertambah dan kalau aku kayak bandingin ya waktu itu aku pernah ngeliat yang Entrasol sama kayak susu yang lainnya kan dia emang khusus untuk naikin berat badan. Iya. Kalorinya tuh dari ukuran yang tersedia emang lebih banyak dibandingkan dengan yang susu kemasan biasa gitu. Oh, oke. Jadi itu sih yang bisa dijadiin sebagai nilai plus dan biasanya orang yang direkomendasiin untuk minum itu udah dikasih tahu sama kayak udah konsultasi lah istilahnya sama ahli gizi. Jadi kayak udah tahu emang beneran kamu butuh ini butuhnya, jadi untuk butuhnya tambahan. emang jadi memang sebenarnya itu custom made ya. Iya benar. Jadi kesimpulannya guys, the more you know. Iya, gitu. the more you Iya, know. makin tahu, gue baru tahu loh, karena ada yang kayak gini beneran. Iya, itu unik juga. Selama ini kalau di rumah sakit ya, jadi gue ngeliatnya kayak kalau gue ke tempatnya keluarga gue ya emang gue ngeliat kayak misalnya bahwa ya si rumah sakit tuh ya ada ahli gizi memang. Iya. Tapi nggak ada dibikin kayak tadi tuh. Iya. Yang detail-detailnya ya. Soalnya ahli gizi tuh bahkan di rumah sakit itu punya rutinitas untuk mantau apa aja sih susu yang keluar di kayak pasaran
Dan dan bahkan jenis susu tuh banyak, ada yang dikhususkan untuk kayak apa, kondisi apa, atau misalnya tadi yang untuk naik berat badan. Jadi akhirnya semua tuh sesuai sama kebutuhan. Makanya kenapa ahli gizi tuh harus update banget, dan dari keilmuan tersebutlah jadi dasar dari bisa ngebuat komposisi susu atau minuman sendiri untuk si pasien yang membutuhkan. Gitu. Jadi kayak jasanya tuh sebenarnya di situ untuk mencampur makanan, komposisinya. Komposisinya itu ya. Ya, betul. Tapi memang rumit sih. Iya, rumit banget. Tapi kalau udah ngomongin kayak gini guys ya, maksudnya mendengarkan cerita tadi itu dibuat hanya untuk pasien apa ya, jadi malah jangan sampai deh kayak gitu. Iya. Dan ya, nauzubillah ya sampai lah. Kita doakan lah sehat-sehat. Kita semua sehat semua lah. Amin. Sampai menghadapi hal yang seperti itu karena ya berat banget sih. Betul. Karena gue ya di tempat psikologi pun juga berasa banget sih ngurus orang yang kayak gitu tuh kayak gimana sih orang kalau udah melewati hidup, struggle-nya ya. Oke. Jadi mungkin pertanyaan nih. Kita jawabin pertanyaan dari teman-teman grup komunitas. Apa Mek pertanyaan hari ini Mek? Tips agar kita tetap sehat dan berat badan stabil tidak turun, kita harus konsumsi apa saja saat buka? Ya sebenarnya sih sesuai aja sih sama yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Betul, sama porsi, sama sesering apa kita makan di dalam satu hari, itu sih yang sebenarnya perlu diperhatiin ya. Jadi memang sebenarnya kalau mungkin dari pandangan gue kali ya, gue kasih komen sedikit ke teman-teman. Kita kan kalau lagi puasa tuh memang sebenarnya porsi makan kita kurang ya Mek ya. Iya. Memang porsi makan kurang karena kita itu yang biasanya mungkin 3 kali makan jadi cuma 2 kali. Iya kan? betul. Tapi bukan berarti teman-teman ya bisa bisa tetap kurang porsinya, enggak. Kalau bisa ya jadi yang si makan siangnya itu dipecah aja mungkin. Betul. Entah dia jadi ditambahin porsi di sahur atau dibukanya gitu. Yaps, itu adalah cara kita bisa kayak mengelola dari waktu dan porsi makannya. Iya betul. Jadi ya manajemen porsinya aja lah. Tapi kalau misalnya memang ternyata teman-teman kayak nggak bisa ya untuk makan dalam satu waktu, yang mungkin bisa dipecah. Jadi kalau misalnya habis buka mungkin makannya setengah porsi, nanti ketika habis taraweh ya 1 porsi makannya. Dan sebaliknya nanti kalau misalnya udah sampai sahur pun juga agak banyak sedikit lah gitu. Jadi jangan terlalu kurang lah kalau misalnya nggak mau kurang beratnya. Gitu. Betul. Tapi sayang nggak sih kalau lagi puasa nggak turun berat, kayaknya gimana gitu nggak sih? Kayak ada yang kurang gitu. Tergantung target. Gara-gara gue gendut kali ya, jadi kayak gitu. Tergantung target. Soalnya aku targetnya justru naik berat badan. Jadi lumayan PR juga sih untuk makan kayak lebih banyak. Harus lebih perhatiin cara ngolahnya gimana supaya kalorinya lebih tinggi. Gitu. Saya nggak makan yang lain. Udah kenyang. Keburu kenyang. Oke. Ya, tapi ya semoga itu tadi udah terjawab ya Kak. Dan kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi, boleh langsung aja di-share. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup ya, supaya tidak kemana-mana seperti aku hari ini gitu kan. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.